Ya, kembali bersama kami di Breaking News pemirsa. Saat ini visual yang Anda saksikan adalah dari ruas gerbang tol Cikatama, di mana memang memasuki H-3 Idul Fitri. Nampak memang kendaraan sudah mulai padat di beberapa titik. Kalau kita lihat sekarang di Cikatama, di gerbang tolnya sendiri memang ada sedikit antrian, kurang lebih seperti itu. Padat namun tetap lancar seperti itu, tidak stuck, dan kepadatan di beberapa ruas tol memang diprediksi akan terjadi hari ini, baik itu nanti sore atau jelang maghrib hingga nanti malam. Sesuai yang disebutkan Kapolri Jenderal Listio Sigit bahwa puncak arus mudik mungkin akan terjadi sore dan malam hari ini di beberapa ruas tol, khususnya juga di seputaran Cikatama dan beberapa wilayah tol lainnya. Ya, gelombang arus mudik mulai mengalami peningkatan, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait gelombang arus mudik, kita terhubung dengan Kombes Polisi Aris Syabudin, Kabak Ops Korlantas Polri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aris. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dino. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Kalau kita sudah ngobrol dari minggu-minggu lalu juga bagaimana rekayasa, persiapan. Nah, sekarang kita menuju hari H Pak, ini H-3. Dari laporan di lapangan, arus mudik untuk hari ini seperti apa Pak? Apakah benar nanti puncaknya akan ada malam atau mungkin ada perubahan Pak Aris? Baik Mas Juno, sesuai dengan prediksi kita memang kepadatan mungkin akan mulai tinggi pada tanggal 27, kemudian puncaknya di tanggal 28, 29, dan 30. Ini terbukti kemarin arus lalu lintas cukup padat hingga kita melaksanakan one way lokal dari mulai kilometer 70 sampai dengan tadinya 188, dilanjutkan ke 210 dan akhirnya sampai dengan 246 di Pejagan. Dan hari ini dari mulai pagi terjadi peningkatan arus lalu lintas, kemudian kita melaksanakan kegiatan kontraflow, tadinya dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70, dan kita sambung lagi dari kilometer 36 hingga berakhir di kilometer 70, dan untuk one way-nya sendiri sudah dilaksanakan tadi pukul 09.00 one way nasional sampai dengan Kali Kangkung di Semarang di kilometer 414. Dilanjutkan juga tadi ada one way lokal di jalan tol aglomerasi Semarang di tol ABC. Itu juga untuk mengantisipasi kendaraan yang sudah berjalan dari mulai kemarin malam, Mas Juno. Baik, Pak, ini menarik tadi Anda menyebutkan one way lokal dari Cikampek ya Pak, hingga Kali Kangkung ya Pak ya, itu cukup jauh. Ini kan kalau bicara one way lokal berarti pemudik juga harus tahu ya Pak jam-jamnya. Bagaimana sosialisasinya agar mereka yang mudik ini tahu bahwa ada one way lokal yang pastinya akan berdampak untuk arus lalu lintas Pak? Kalau sekarang sudah berlangsung one way nasional dari mulai 09.00 tadi sampai dengan nanti menurunnya arus lalu lintas apakah di tanggal 29 atau tanggal 30. Jadi kita berlakukan jalur satu arah mulai dari kilometer 70 di Cikampek sampai dengan kilometer 414 di Kali Kangkung, di mana kendaraan-kendaraan yang dari arah timur itu kita masukkan ke jalur arteri. Sementara untuk pelaksanaan one way lokal itu biasa dilaksanakan apabila terjadi peningkatan seperti di Semarang tadi, karena adanya lonjakan arus kendaraan dari arah barat di Kali Kangkung dan kemudian mengimbas di ruas tol di Semarang, dan itu dilakukan one way lokal. Jadi kalau one way nasionalnya kita laksanakan mulai tadi jam 9 sampai dengan mungkin tanggal 30 nanti, Mas Juno. Oke, jadi ada one way lokal dan nasional tadi diselenggarakan atau dilaksanakan berkala tadi ya Pak ya. Ini juga harus jadi perhatian pemudik. Nah, untuk bicara pelanggaran Pak, kecelakaan lalu lintas, bagaimana laporannya Pak hingga hari ini Pak? Baik, jadi kalau kita bicara kecelakaan lalu lintas dari mulai terhitung kita melaksanakan kegiatan operasi ketupat di tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 ini memang terjadi tren penurunan angka kecelakaan. Tapi yang perlu kita cermati, Mas Juno, adalah bahwa dari jumlah kecelakaan tersebut
96% itu melibatkan roda 2 dan sebanyak jumlah kecelakaan dari 763 kecelakaan yang terjadi, itu 755 terjadi di jalan non-tol. Jalan non-tol ini yaitu jalan arteri baik provinsi, kabupaten, jalan kolektor maupun jalan lokal. Nah ini yang menjadi atensi kita bersama bahwa yang terlibat kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan itu adalah roda 2 dan paling banyak kecelakaan itu terjadi di jalur non-tol tadi. Ya. Pak Aris? Ya. Oke, jadi banyak kecelakaan terjadi malah justru di luar jalan tol ya Pak, di non-tol ya Pak ya, di arteri seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Aris kita tahan sebentar, kita akan langsung melihat bagaimana kondisi di gerbang tol Kali Kangkung. Ada rekan kami, Esra Ambarita. Esra, silakan. Selamat sore Juno dan juga pemirsa, tampaknya di arus mudik kali ini atau pantauan kami untuk lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini semakin ramai dan volume kendaraannya terus mengalami peningkatan, dan ini bisa kami tunjukkan langsung di layar kaca, di layar televisi Anda, bahwa masih banyak sekali mobil-mobil ataupun kendaraan roda 4 dengan berplat B yang mengarah dari arah Jakarta tentunya yang melintas ke gerbang tol Kali Kangkung. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, setidaknya sudah ada 26.000 lebih untuk sore hari ini akan melintas, dan tentunya ini seiring dengan prediksi pemerintah kalau puncaknya akan terjadi pada tanggal 28 Maret hingga 29, yang mana paling tinggi diperkirakan atau diprediksi pada malam hari ini. Namun untuk terus mengantisipasi kemacetan ini, tentunya dari semua gardu tol ini dibuka. Jadi kalau tadi gardu tolnya ada beberapa yang ditutup, semua gardu tolnya dibuka. Kemudian juga dari petugas khususnya PT Jasa Marga ini dan bekerja sama dengan pihak petugas setempat juga ini mengarahkan dari para pemudik untuk tidak berhenti di bahu jalan. Nah, karena kerap kali kemacetan ini timbul adalah pemirsa dikarenakan banyak para pemudik ini yang tentunya saldo e-tolnya tidak mencukupi, sehingga mengharuskan dari petugas ini mengingatkan kembali, kemudian juga agar memastikan e-tolnya dalam keadaan cukup sehingga tidak menciptakan antrian yang mengular. Nah, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar ini akan semakin lebih ramai atau akan antreannya akan semakin lebih panjang. Dan oleh sebab itu dari pihak kepolisian terus mengimbau, apalagi dengan kondisi yang diguyur hujan, agar terus berhati-hati di jalan. Kemudian juga memastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit, mengingat cuaca tadi baru terik matahari, kemudian hujan deras, kemudian cuacanya yang tidak menentu, jadi harus kondisi tubuhnya dalam keadaan fit dan pastikan kendaraan dalam keadaan prima. Nah, apabila pemirsa juga melakukan perjalanan mudik, untuk sekiranya apabila mengalami kelelahan, untuk beristirahat di sejumlah rest area yang sudah disediakan. Misalnya pemirsa, bila Anda melintasi gerbang tol Kali Kangkung, tentunya salah satu rest area yang bisa Anda manfaatkan ada di kilometer 379A untuk tentunya memulihkan tenaga, karena di sana banyak sekali fasilitas lengkap supaya tentunya Lebaran kali ini berjalan dengan lancar, penuh bahagia, dan bisa tentunya bersua dengan keluarga dengan penuh gembira. Juno. Esra, terima kasih langsung dari tol Kali Kangkung tadi. Pemirsa ingat rest area ya, beberapa titik harus paham biar kalau tadi capek bisa menepi. Plus e-tol ini penting sekali karena banyak sekali antrian ketika ingin nge-tap e-tol, ini saldonya belum terisi. Jadi tolong diperhatikan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Aris. Pak Aris, kalau tadi kita memantau langsung, ada rekan kami di tol Kali Kangkung, ada Esra, 26.000 yang melintas Pak di sana. Ada catatan khusus Pak untuk wilayah atau titik di Kali Kangkung ini? Pak Aris? Sesuai dengan prediksi kita, tadi sebelum sholat Jumat di tol Cikatama atau Cikampek, kita sampai membuka 26 pintu tol. Nah, membludaknya masyarakat mulai dari pagi sampai dengan menjelang sholat Jumat tadi yang mengarah khususnya ke arah timur, ke arah Jawa Tengah. Nah, ini kita prediksi 5-6 jam kemudian itu akan mulai tiba di Kali Kangkung, Semarang. Dan tadi kami dapat laporan juga dari Jogja. Jogja juga sudah mulai terjadi peningkatan arus lalu lintas, terutama yang melalui tol Jogja Solo. Jadi memang ya, kita harapkan masyarakat
apabila melaksanakan perjalanan jauh seperti disampaikan reporter tadi, manfaatkan rest area yang ada untuk beristirahat, jangan dipaksakan. Kemudian apabila lelah dan rest area memang pada saat jam-jam tertentu ini agak penuh, seperti menjelang maghrib ini kita agak sedikit ekstra kerja karena banyak masyarakat yang memaksakan masuk rest area, dan apabila tidak mendapat mereka berhenti di bahu jalan. Ini yang kita ekstra untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa berhenti di bahu jalan itu berbahaya. Kita sarankan Mas Juno untuk memanfaatkan rest area berikutnya atau keluar sebentar ke pintu tol terdekat. Ini yang perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa apabila melaksanakan perjalanan dari di jalan tol pada musim Lebaran ini, itu tidak ada penambahan jumlah biaya tarif tol yang dikenakan. Contoh misalnya dari Jakarta ke Semarang itu biayanya mungkin 300.000. Apabila masyarakat keluar sebentar ke Brebes, kuliner di sana, istirahat di sana, masuk lagi melalui tol tersebut dan sampai dengan Semarang, total biaya yang dikeluarkan itu sama sebetulnya. Jadi tidak ada penambahan, dan ini kita harapkan dipahami oleh masyarakat hingga tidak memaksakan untuk berhenti di rest area yang sudah penuh, Mas Cino. Oke, menarik sekali Pak. Bahwa tadi kalau kita capek keluar rest area atau tadi keluar tol sebentar ya Pak ya, maksudnya itu dan biaya tolnya sama saja sebenarnya Pak ya. Jadi sebenarnya ya ini masyarakat harus paham ketika capek coba rest area kalau tidak keluar tol sebentar. Plus juga e-tol juga Pak ya. Ini kan antrian kadang orang sering lupa ya Pak ngisi saldo. Ini juga tadi disebutkan, dan plus kalau kita lihat tadi Kali Kangkung sedang hujan, jadi ini juga ya pengemudi juga harus ekstra hati-hati ya Pak, padat dan hujan pasti jalanan juga akan licin seperti itu. Satu mungkin Pak Aris, kalau kita lihat dinamika beberapa hari terakhir, alhamdulillah semuanya kita bisa bilang lancar ya Pak ya, walaupun mungkin ada minor-minor accident seperti itu. Dari Anda sendiri, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat yang mungkin masih akan mudik di besok atau hari Idul Fitri atau seperti apa Pak, mungkin dari Polri sendiri? Baik Mas, yang pertama untuk yang menggunakan jalan tol, karena diberlakukannya one way, terutama ini akan meningkatkan kecepatan Anda dalam berkendara. Baik. Jangan dipaksakan ingin cepat sampai, tetap patuhi kecepatan yang dianjurkan di ruas-ruas tol, apalagi kondisi hujan yang menyebabkan sering terjadinya aquaplaning. Dan ini sesuai juga dengan data kita tahun lalu bahwa paling banyak penyebab kecelakaan di ruas tol adalah ketidakmampuan menjaga jarak. Jadi diharapkan masyarakat pada saat melintas ruas tol, terutama pada kondisi jalannya memang cukup lancar, tolong tetap jaga kecepatan kendaraan Anda untuk di kecepatan yang dianjurkan. Yang kedua, untuk pengguna jalan arteri terutama roda 2, jangan paksakan untuk berkendara apabila Anda sudah lelah. Manfaatkan pos-pos pelayanan, pos pengamanan, bahkan Kementerian Agama itu menganjurkan seluruh masjid yang berada di arteri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tujuannya untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan hingga tidak terjadi kecelakaan akibat terjadinya kelelahan pada saat mudik tahun ini. Demikian Mas Juno. Baik, Pak Aris, terima kasih banyak atas waktunya. Keselamatan di jalan tidak hanya bicara pribadi tapi juga orang-orang lain, pengguna jalan lainnya ya Pak. Ya, terima kasih banyak Kombes Polisi Aris Syahbudin, Kabak Ops Korlantas Polri. Salam presisi. Salam presisi.